memberi salam. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semangat, luar biasa. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita bersemangat. Hari ini hari apa anak-anak? Hari Rabu, walaupun mungkin kita seragamnya atau kostumnya sedikit berbeda ya. Sesuai kesepakatan, kemarin hasil rapat Bapak Ibu Guru, anak-anak menggunakan seragam putih merah. Kenapa? Ada kegiatan pawai beserta lomba dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Tadi kita sudah ice breaking ya, semoga itu semakin membuat semangat kita untuk belajar. Ini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita mengenai berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Adakah yang tahu apa itu komputasional atau ada yang sudah pernah dengar istilah komputasional? Dengarnya bukan komputasional Bu, aku dengarnya apa kira-kira? Oh komputer Bu, ada yang punya komputer di rumah? Ada punya nggak? Ini namanya laptop nak. Kalau komputer itu mungkin zaman sekarang masih ada komputer. Masih. Nah, kalau kita di ruang AMBK, siapa yang pernah ke ruang AMBK? Itu masih ada komputer kita. Mana? Nah, ini kembali lagi. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, yuk kita simak video yang akan Ibu tayangkan. Nah, jawabannya akan kita temukan pada video ini. Coba tebak apa artinya komputasional thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang mengajukan dan melihat kata komputasional di sini? Jadi ini ada hubungannya dengan komputer ya. Tadi kita sudah saksikan penjelasan mengenai berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu apa sih Bu Guru? Artinya kamu Bu Guru memiliki kemampuan untuk berpikir. Semua manusia bisa berpikir nggak? Tentu bisa. Berpikir yang dapat menyelesaikan apa yang kita selesaikan? Masalah atau persoalan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan ilmu komputer. Ya, seperti kalian lagi ada kerja kelompok siri kuning. Ibu kasih masalah. Masalahnya adalah kalian akan mempraktekkan tarian siri kuning. Ya enggak? Nah, anggap itu suatu masalah. Ibu lemparkan kepada kalian kelompok. Gimana ya kita menyelesaikan masalah ini tari siri kuning? Gimana sih solusinya? Kalian mengadakan apa? Kerja kelompok atau latihan. Kenapa? Nanti waktunya mepet. Kamis besok kita lomba, Jumat lomba, Sabtu, Minggu, Senin kalian libur. Ada yang bisa memecahkan masalah? Kenapa? Kerja kelompok tanpa mama no. Betul. Oke, ini ada contoh. Ada yang bisa bantu? Tuliskan perintah untuk memasak nasi. Misalnya siapkan
dan panci. Kamu sudah bisa melakukan? Tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, selanjutnya sekarang berikan nama sesuai identitas, ada di depan namanya. Siapa yang sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Bisa. Selanjutnya adalah Bu Guru punya simbol, Bu Guru punya instruksi. Kalau tanda segitiga artinya adalah berlari. Kalau bentuknya lingkaran, berjalan. Kalau bentuknya persegi panjang, artinya melompat. Nah, bagaimana kamu menggambarkan perintah berikut? Di bawah, Ibu memberikan perintah-perintah. Contoh nomor 1, berlari, melompat, berjalan. Kira-kira simbol apa ya? Segitiga sama lingkaran. Nah, coba balik kertas yang udah Ibu berikan kepada kalian. Iya. Tadi kertasnya sudah dipegang. Nah, coba dilihat. Ibu sudah berikan. Silakan kalian tuliskan, kalian gambarkan perintahnya, kalian gambarkan sesuai dengan simbol-simbol yang diinstruksikan pada kotak di atas. Ada yang mau tanya? Ada yang bingung? Siapa yang sudah selesai? Sudah? Oh, Dimas sudah selesai belum? Sudah. Okay. Ada yang ketiga, dalam bus tadi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Ketiga tujuan artinya apa anak-anak? Ke tempat yang berbeda. Bus berhenti pertama di restoran, lalu hotel. Restoran yang simbolnya apa tuh anak-anak di layar? Sendok dan garpu. Kalau restoran, simbol hotel, tempat tidur, dan satu lagi museum. Oke, kita sepakat ya. Nah, terus tadi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Yang pertama, bus pertama berhentinya di restoran, lalu hotel, lalu terakhir di mana nak? Museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang bisa dibuka dari satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bus untuk menemukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Kenzi, bantu Ibu menjelaskan. Ayo ke depan. Dengan bahasa sederhana. Kamu menjelaskan ke ya, restoran. Jawabannya kompetensi restoran. Kenapa kompetensi restoran? Bus kan nganterin anak kelompok dulu. Yang pertama kan restoran, kedua hotel, 3 museum. Terus yang pertama, kelompok terakhir restoran. Yang ini jawabannya museum. Ya. Oke, ada tentang buat Kenzi. Ada lagi yang mau menjelaskan? Karena kalau yang museum yang terakhir, pasti museum kopernya yang paling depan. Tapi museum itu kan tujuannya yang terakhir. Ya. Jadi kalau secara logika, kalau kita menaruh koper di bagasi, tujuan yang paling akhir ada kopernya pasti dikeluarnya paling akhir. Nah, kalau kita masukkan koper, dia tuh harus koper itu pasti tuh ke paling belakang. Jadi karena tujuan hotel tujuan museum itu terakhir, jadi koper yang mau ke museum itu harus dimasukkan pertama karena biar jadi paling belakang. Jadi yang paling terakhir museum gitu. Oke.
Buat temannya. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Ibu minta volunteer atau yang mau bantu Bu Guru 4 orang ke depan. Langsung ke depan 4 orang berdiri di sini. Hati-hati. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini siapa yang mau menjadi supir? Oke, sih. Ceritanya nih Pak Supir ya. Oke, ini Pak Supir. Pinjam ya nak ya. Oke, ini adalah koper orang mau pulang pergi ke resto. Dipegang ya. Ini adalah koper mau ke museum. Oke, Bapak Supir boleh maju Pak Supir. Ini adalah koper mau pergi ke hotel. Kalau lepas-lepas tolong di ini. Oke. Nah, oke. Secara urutan, siapa yang duluan siapa? Oke, boleh berpindah restoran di depan. Terus, tadi orangnya dulu nih, gue nggak bingung. Oke, habis restoran, hotel, setelah hotel, oke. Bapak supir, silakan masukkan kopernya Pak. Di sini nih di samping. Tapi Bapak jangan lupa, nanti siapa yang turun pertama duluan Pak. Oke, ceritanya ini bagasi paling ujung ya. Oke, resto di paling belakang. Kita lihat dulu, kita simulasikan. Terus Pak, masukkan kopernya lagi Pak. Oke Pak. Oke. Masukkan Pak. Oke. Semuanya ada depan kalian. Bapak kita nyetir Pak. Nyetir. Yo. Itu yang pertama di restoran. Bapak silakan ambil kopernya Pak. Yang pertama Pak. Sesuai dengan orang yang mau turun. Ambil. Kira-kira punya dia bukan? Museum. Bukan. Ganti. Masih coba berpikir dulu. Koper mana? Oke, siapa yang mau memperbaiki? Oke, boleh dibantu Kenzo. Kenzo udah makin bingung. Boleh dibantu? Tapi mau kasih dulu kopernya ke mereka. Nih. Yang lain boleh bantu? Ada yang mau bantu? Boleh lihat sini ke depan, ke bagian sini, ke bagian sini. Oke, yuk, maaf. Oke, jadi Pak Supir, nih. Oke, selesai. Pak Supir, belum jalan Pak Supirnya. Silakan Pak Supir, rapikan dulu koper-kopernya Pak, sesuai dengan mereka mau turun. Oke, jadi gini nak, kita terjebak pada soalnya, ya. Kopernya, walaupun urutannya museum, hotel, restoran, tapi di soalnya yang mana yang paling terakhir dimasukin sama Pak Supir? Mana yang dimasukin? Restoran. Jadi jawabannya adalah restoran. Kita terjebak sama pertanyaannya. Betul nggak? Tadi yang disusun Kenzo sudah betul yang terakhir. Nah, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Koper kelompok anak yang mana dimasukkan pertama kali tadi sama Pak Supir? Yang pertama kali museum. Jadi nomor 1 jawabannya B, nomor 2 jawabannya apa sayang? Nomor 2 yang pertama kali restoran. Seperti itu. Tepuk tangan semuanya. Oke, boleh duduk. Terima kasih ya. Mungkin kita sama-sama tadi terjebaknya dengan apa? Dengan siapa yang turun duluan. Betul nggak? Padahal pertanyaannya koper siapa yang dimasukin sama Pak Supir ya. Ibu memaklumi, nggak apa-apa, nanti banyak soal bagaimana kalian memecahkan masalah. Nggak hanya di soal anak-anak, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian pasti tentunya bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah, sampai di sini penjelasan Bu Guru mengenai berpikir komputasional. Sama-sama yang terakhir ya, untuk menutup materi tentang berpikir komputasional. 1, 2, 3 dengan seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan logis dan efektif. Iya, jadi bisa menyelesaikan masalah dengan logis. Logis itu apa Bu? Masuk akal. Ya, dengan logika kita dan efektif. Ada cara yang efektif. Contoh, mau ke Central Park kemarin kita udah diskusi. Kita cari cara yang efektif. Kalau kamu pergi ke suatu tempat, kamu cari jalan yang jauh atau yang dekat? Yang jauh muter dulu. Bu, aku mau ke CP, tapi aku mau ke Bogor dulu, Bu, muter Bu. Ke Bogor. Efektif nggak? Ya enggak. Bensinnya habis, apalagi waktunya juga habis. Pasti kita akan cari cara yang efektif ya. Itu dia dari Bu Guru. Sampai sini sudah paham belum? Oke, terima kasih anak-anak. Boleh tepuk tangan semuanya. Kita tepuk semangat untuk menutup kegiatan ini. Tepuk semangat.